seperti juga manusia dan benda-benda yang lainnya yang mempunyai sifat dan karakteristik tersendiri yang khusus, maka Al-Quran juga mempunyai karakteristik dan sifat-sifat tersendiri. Nah, untuk lebih kenal dengan Al-Quran, untuk lebih paham dengan bagaimana Al-Quran itu, mari kita mengetahui sifat-sifat dari Al-Quran. Yang pertama, sifat dari Al-Quran itu adalah mulia. Ada banyak sekali ayat Al-Quran yang menyatakan kemuliaan Al-Quran ini. Misalnya surat Al-Buruj, bal huwa Qur'anum majid, bahkan dia adalah Al-Quran yang mulia. Pada dalam surat Al-Waqiah Allah mengatakan innahu laqur'anun karim, sesungguhnya dia adalah Quran yang mulia. Bahkan bukan cuma Al-Quran itu sendiri yang mulia, siapapun dan apapun yang dekat dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Bulan turunnya Al-Quran, Ramadan, dan malam turunnya Lailatul Qadar juga menjadi malam yang mulia dan bulan yang mulia. Rasul yang diturunkan Al-Quran kepadanya, Muhammad SAW, menjadi Rasul yang termulia. Jibril, malaikat yang membawa Al-Quran, juga menjadi malaikat yang termulia. Kota diturunkannya Al-Quran, Makkah dan Madinah menjadi juga kota yang paling mulia. Hingga siapapun yang dekat dengan Al-Quran ini, bukan cuma Al-Qurannya yang mulia, dia pun bahkan akan menjadi mulia juga. Nah, sifatnya yang kedua adalah berulang-ulang. Isi kandungannya dan ayat-ayatnya banyak berulang-ulang. Ini yang Allah sampaikan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-23. Allahu nazzala ahsanal haditsi kitaban mutasyabihan mathani. Allah lah yang menurunkan sebaik-baik perkataan, kitab yang serupa dan berulang-ulang ayatnya. Maka bisa kita lihat di juz 30 saja tuh banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mirip. Kenapa kemudian Allah banyak menyertakan ayat yang berulang-ulang ini? Yang pertama, agar kita mudah menghafalkannya. Yang kedua, agar lebih berbekas dalam hati kita. Ketiga, Allah ingin menyampaikan pesan-pesan yang spesial dengan ayat yang berulang-ulang ini. Keempat, agar kita lebih merasakan keindahan bahasa Al-Quran. Sifat Al-Quran yang ketiga, sobat, adalah dia mudah menyentuh hati. Inilah yang Allah sampaikan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-23. Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Akan tersentuh, bergetar hati mereka yang takut kepada Allah. Maka banyak sekali kemudian orang-orang musyrik di masa Rasulullah SAW yang hanya dengan membaca atau mendengarkan Al-Quran, mereka kemudian tersentuh hatinya hingga memeluk Islam. Apalagi orang yang beriman, yang Allah sampaikan dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka akan bertambahlah iman mereka. Hingga jangankan kita yang paham bahasa Arab, yang tidak paham bahasa Arab sekalipun, ketika mendengarkan Al-Quran akan tersentuh hatinya. Kadang bahkan yang tidak fokus sekalipun, mereka akan mudah sekali tersentuh hatinya dengan bacaan Al-Quran ini. Inilah salah satu keajaiban dan kemukjizatan Al-Quran yang bisa dirasakan oleh semua orang. Sifat dan karakteristik Al-Quran yang ketiga ialah paling indah. Kenapa dia paling indah? Karena dia adalah perkataan Allah yang maha indah. Tentu tidak ada lagi perkataan yang lebih indah yang melebihi perkataan atau kalamnya Allah ini. Hingga dulu ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu di Bukit Tur Sinai, setelah beliau turun, beliau bahkan selalu menutup kupingnya, nggak pengen mendengarkan kata-kata dari manusia, karena beliau begitu terpesonanya dengan keindahan kalamnya Allah. Itu masa Nabi Musa, ya, kitab Taurat, gimana lagi Al-Quran. Bahkan yang bisa merasakan keindahan Al-Quran ini bukan hanya mereka yang beriman kepada Al-Quran, Abu Jahal, Abu Sufyan, atau yang lain-lainnya, kocok-kocoknya mereka, Walid bin Mughirah misalnya, juga bisa begitu merasakan keindahan Al-Quran. Bahkan Abu Jahal pernah sampai beberapa kali tertegun, berdiri kaku, mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah SAW dari malam hari hingga subuh. Maka keindahan Al-Quran ini dari semua segi. Dari segi bahasanya paling indah, kata-katanya juga paling indah, misalnya juga paling indah, syariatnya juga paling indah, kisah-kisahnya juga paling indah. Semua yang ada dalam Al-Quran ini adalah keindahan, sobat. Sifat dan karakteristik Al-Quran yang keempat yang seharusnya kita sebagai ahli dan pewaris Al-Quran mengetahui sifat-sifat Al-Quran ini adalah berulang-ulang. Inilah yang Allah sampaikan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-23. Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani. Allah lah yang menurunkan sebaik-baik perkataan yang serupa dan berulang-ulang ayatnya. Kenapa kemudian Al-Quran ini berulang-ulang? Karena inilah keindahan bahasa Al-Quran. Dengan pengulangan ini akan terasa seberapa indahnya bahasa Al-Quran ini. Dengan pengulangan ini Allah ingin menyampaikan pesan-pesan yang kuat ke dalam hati kita. Dengan pengulangan ini Allah ingin kita lebih memperhatikan apa yang Allah sampaikan. Dengan pengulangan ini juga kemudian kita akan jauh lebih mudah menghafalkan dan mempelajari Al-Quran. Yang kelima, sifat Al-Quran adalah universal. Apapun yang diceritakan
yang menjadi permisalan, hukum-hukum, masalah sains, begitu juga masalah-masalah yang gaib dalam Al-Quran, itu adalah selalu universal. Jadi bukan hanya cocok atau pas pada suatu tempat atau suatu kaum bangsa saja, tapi bangsa kaum yang manapun, siapapun yang tinggal dimanapun, selalu akan cocok Al-Quran ini diterapkan. Beda dengan adat istiadat yang mungkin di satu daerah satu perbuatan dianggap baik, tapi di daerah lain bisa jadi kemudian dianggap gak baik. Tapi untuk nilai Al-Quran itu adalah nilai yang universal. Dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, ketika Al-Quran diterapkan akan selalu membawa kebaikan. Sifat dan karakteristik Al-Quran yang ketujuh adalah mudah dihafalkan dan dipelajari. Inilah yang Allah sampaikan berulang-ulang dalam surat Al-Qamar 4 kali Allah mengulangnya. Ayat 22, 17, 32 dan 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, untuk dihafalkan. Maka siapakah yang ingin mempelajarinya, yang ingin mengambil pelajaran? Sudah dibuktikan dari masa ke masa, dari berbagai kalangan yang menghafalkan dan mempelajari Al-Quran, betapa mudahnya mempelajari dan menghafalkan Al-Quran ini. Kitab-kitab yang terdahulu ataupun buku-buku yang lainnya, tidak ada yang bisa dihafalkan orang dengan sebegitu cepatnya, dengan sebegitu mantapnya hafalan itu seperti orang menghafalkan Al-Quran. Bukan cuma orang dewasa, bahkan anak kecil, bahkan orang yang sudah tua, lansia sekalipun bisa menghafalkan Al-Quran. Bukan cuma mereka yang di pesantren, bahkan mereka yang sibuk sekalipun bisa menghafalkan Al-Quran. Karena ini memang jaminan dari Allah bahwa menghafalkan Al-Quran itu adalah hal yang mudah dan dimudahkan Allah. Sifat dan karakteristik Al-Quran yang ke-8 adalah selalu yang terbaik. Al-Quran ini adalah firman Rabb semesta alam. Dialah Allah yang maha tinggi, Allah yang maha segala-galanya. Dialah yang berkata-kata hingga Al-Quran ini diturunkan kepada kita. Tentu karena Dia yang maha segala-galanya, ilmunya yang maha luas, pasti perkataannya adalah perkataan yang terbaik. Maka tidak ada pun yang dalam Al-Quran itu ini kecuali semuanya adalah yang terbaik. Ceritanya yang terbaik, permisalannya juga yang terbaik, diksi-diksinya tentu adalah diksi yang terbaik, dialog di dalamnya juga seperti itu. Semua yang dalam Al-Quran ini adalah selalu yang terbaik. Hingga bisa kita dapat lihat dari masa dulu ketika diturunkan Al-Quran sampai hari ini, tidak ada seorang pun yang bisa membuat semisal Al-Quran ini, bahkan walaupun hanya satu surat saja, karena betapa tinggi dan selalu di dalamnya adalah yang terbaik yang Allah katakan itu.